Berangkat lah tuh gue setelah makan sama istirahat, berangkat lah gue ke luar kota. Cuma luar kotanya nggak jauh bang, ya nggak jauh-jauh dari Jakarta lah, masih Tetangga-tetangga Jakarta lah ya. Nah di perjalanan ini udah masuk luar kota ya bang ya. Gue ngelihat segerombolan orang itu ada di pinggir jalan bang, kan mobil gue jalan nih. Ada segerombolan orang di pinggir jalan, ada sekitar 10 orang. Itu pakaiannya kayak mau kondangan bang. Ya kayak mau kondangan, pakai baju kayak kebaya gitu, baju orang mau kondangan. Oke. Gue mikir ini gue dong yang ngelihat atau bos gue juga ngeliat ya. Gue jadi bingung nih. Bos gue tuh kayak nggak ngeliat apa-apa bang, cuek aja. Bahkan di samping mobil gue itu ada truk bang, dia lewat kayak asal lewat aja. Kayak nggak respon sama orang. Kayak nggak ngeliat apa-apa. Akhirnya ini kan dari jauh, ini kan gue masih jauh nih bang. Nah semakin mendekat, gue kenceng tuh bang, makin kenceng. Jadi kan kan gue ngeliat orang ini kan dari jauh. Begitu gue mendekat, gue ngeliat ke arah mereka, itu mukanya pucat semua bang. Cuma yang paling belakang nih bang, yang paling belakang tuh mukanya hancur bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Komunis kali ini, gue sudah kehadiran narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue juga mempunyai pengalaman sewaktu menjadi driver nih. Dan narasumber gue ini tersesat di basement yang mana banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di sana. Oke, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Di samping gua sudah ada Bang Rehan. Apa kabar Bang Rehan? Baik bang. Oke Bang Rehan, sebelumnya thank you ya lu udah mau mampir kemarin nih Bang Rehan. Ya bang, sama-sama. Lu juga lagi sibuk apa di sekarang ya? Gue lagi sibuk ngeband aja sih bang. Ngeband? Iya. Oke, ada channel ngeband lu? Ada. Channelnya apa? Namanya F-Flash Band. F-Flash Band? Iya. Oke, buat teman-teman nih narasumber gue juga nih salah satu konten kreator yang bergerak di dunia tarik suara pastinya ya. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman bisa mampir ke channelnya Bang Rehan di Flash Band ya. Iya. Karena di situ Bang Rehan juga dan timnya tuh ngeband Bang ya. Iya. Yoi, Bang Rehan. Oke, Bang Rehan, kita langsung ke tema kita pada malam ini nih. Iya. Lu jadi driver. Driver sementara dong sih bang. Oh, driver sementara. Iya. Kejadian apa sih gitu? Kisi-kisinya kayak gimana? Di sana itu, jadi waktu itu gue kan nganter bos gue ini ke sebuah gedung di daerah Jakarta. Supir pribadi? Sementara doang tapi bang, cuma pribadi? Iya, cuma 1 minggu doang. Oke. Nah, gue jadi nganterin bos gue itu ke salah satu gedung di daerah Jakarta. Nah, di sana itu gue ketemu makhluk yang menyerupai bos gue, terus juga diganggu sama makhluk-makhluk di sekitar situ. Nah, lu tahu riwayat-riwayat itu tempat itu basement gitu? Lu berarti semua ini kejadiannya lu alami di basement kan? Iya. Nah, lu tahu sejarahnya basement itu? Nggak dikasih tahu sih bang sama security-nya bang. Nggak dikasih tahu? Tapi dia udah ngejelasin kalau gedung itu emang angker. Tahan dulu. Oke, siap. Nah, buat teman-teman semua pasti kita udah penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Rehan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman apapun yang nanti diceritakan sama Bang Rehan, bukan bermaksud buat nakut-nakutin teman-teman semua ataupun memberikan hal yang negatif buat teman-teman juga, melainkan cerita Bang Rehan ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama karena memang hal baik itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda Bang Rehan ya. Iya. Nah, buat teman-teman juga yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Bang Rehan, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, Bang Rehan kita mulai ya. Oke, Bang. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya dan tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Oke, Bang Rehan, cerita dari awalnya kayak gimana, Bang? Jadi waktu itu kejadiannya tuh tahun 2021, Bang. 2021, berarti setahun yang lalu ya? Iya, waktu itu kan PPKM udah mulai longgar tuh. Nah, waktu itu jadi saudara gue tuh ngubungin gue. Waktu itu dia ngasih tahu. Terus dia kan nelpon gue nih.
halo Han, ada kerjaan nih, Oke. lu kan bisa nyetir mobil nih, mau nggak jadi supir sementara nih? Dia ada kenalan kan. Nah gue nggak pakai mikir panjang tuh bang, gue terima kan tawaran itu. Emang lu juga lagi nganggur ya? Iya, nggak ngapa-ngapain juga kan. Oke. Nah akhirnya itu malam minggu tuh bang. Mm-mm. Jadi malam itu gue sama saudara gue berangkat ke rumah bos gue ini. Oke. Nah sampai di sana dijelasin tuh gue sistem kerjanya. Nah bosnya itu ngejelasin kalau dia itu banyak apa kepentingan urgent gitu bang. Mm-mm. Jadi kapanpun kita disuruh harus siap. Harus standby ya? Iya. Oke. Nah kenapa gue dijadiin supir sementara bang? Karena supirnya yang asli ini lagi ada urusan keluarga di kampung. Berarti lu nge-backup? Heeh. Oke. Nah akhirnya gue dijelasin tuh. Waktu itu gue dapet gaji tuh 250.000 sehari. Oke. Nah akhirnya malam itu juga gue kerja bang. Nah gue berangkat lah tuh ke salah satu gedung di daerah Jakarta yang gue nggak bisa sebutin namanya bang. Oke. Itu sekitar jam 10 malam waktu itu bang. Nah gue nurunin bos gue nih bang di lobi kan. Nah akhirnya bos gue turun, gue parkir tuh di basement. Nah sebelum gue nyampe ke basement bang, security tuh nyetopin gue. Mm-mm. Dia bilang, maaf mas kalau udah malam jangan parkir di basement. Nah gue nih kan bakalan lama nih nungguin bos gue. Gue kan pengen tidur kan. Terus gue paksa tuh, nggak apa-apa pak, saya cuma pengen tidur doang. Pengen istirahat lah ya? Nah habis itu dia kayak ngelarang-larang gitu kan. Tapi gue juga maksa bang. Oh lu kekeh? Nah akhirnya security-nya tuh ya udah nggak apa-apa deh, dia akhirnya ngebolehin kan. Mm-mm. Ya udah akhirnya gue ke basement lah tuh bang. Nah di basement itu gue sendiri bang, cuma sendiri, nggak ada mobil lain. Oke. Jadi cuma mobil gue doang. Akhirnya gue ya dengerin musik ya kan, nyantai-nyantai di mobil. Nah habis itu datang tuh bang satu mobil parkir di samping mobil gue. Habis itu datang satu lagi nih bang, 10 menit kemudian datang satu lagi. Nah nggak nyampe semenit datang lagi satu. Jadi total tuh ada 4 mobil sama mobil gue tuh bang. Berdekatan? Ngobrol lah tuh gue sama mereka tuh. Mm-mm. Nah ini gue jelasin nih bang ya, tipikal orang-orangnya nih ya. Oke. Yang pertama itu tipikalnya orangnya bawel bang, Mm-mm. ngoceh mulu kerjaannya. Yang kedua normal lah, normal kayak orang biasa. Nah yang ketiga ini bang, dia ini diem banget. Kalau nggak diajak ngobrol tuh nggak bakal ngobrol bang. Karakternya tuh? Akhirnya gue asik ngobrol sama mereka kan. Nah nggak lama tuh udah 1:30 bang, 1:30 pagi kan. Nah habis itu satu persatu mereka mulai pergi. Gue masih tetap di situ karena bos gue belum selesai urusannya. Oke. Habis itu kan bos gue nelpon nih, gue disuruh jemput di lobi kan. Mm-mm. Nah pas gue disuruh jemput itu nggak tahu kenapa bang ya, gue tuh kayak diputerin bang di basement. Padahal jalannya ya sama aja kayak tadi gue datang. Kan ada petunjuk-petunjuknya kan? Dan itu pun muter-muter aja bang di situ. Oke, nah sebelumnya lu di basement berapa pada saat itu? Wah gue lupa bang, pokoknya gue nggak inget bang. Berapa kali turun gitu yang lu ingat gitu? Nggak inget sih bang berapa kalinya, yang penting gue di basement ya. Oke. Nggak inget di situ. Mm-mm. Nah habis itu gue puter kan sampai 2 jam itu bang. Lu di situ? Sampai 2 jam. Oke. Terus kan udah mendekati subuh nih bang. Mm-mm. Ada kayak petunjuk itu bang. Jadi pecahan jalan gitu, jalannya mecah. Nah habis itu gue ngikutin dah tuh. Turun tuh gue ke bawah bang, ada kayak apa jalan turun ke bawah. Nah begitu gue turun, di depan gue itu ada sosok bang. Sosoknya itu cewek, rambutnya panjang, tapi dia ngebelakangin gue. Jadi mobil gue mau turun, dia ngalangin di tengah. Karena ini nggak masuk akal kan bang, akhirnya gue paksain tuh bang. Karena kan ya masa cewek tengah di apa subuh di tengah jalan kan, di basement lagi kan. Akhirnya gue paksain. Nah begitu gue paksain tuh bang, itu kaca mobil gue ditutupin rambut bang. Oke. Jadi tuh rambut tuh nutupin kaca full. Setelah lu ngebabat? Jadi gue pengen turun nyamperin itu cewek, belum sampai ke depan, belum sampai ke hadapannya langsung ditutupin.
pakai apa rambut. Nah habis itu gue mundur. Nah tuh rambut ngangkat bang, hilang. Oke. Nah habis rambut hilang ini, di kaca mobil gue tuh penuh darah. Oke. Nah habis itu setelah gue mobil gue udah naik lagi, gue kan nggak lama dari situ ketemu jalan keluar tuh bang. Oke. Nah tadi kan kaca mobil gue tuh kan penuh dengan darah tuh bang. Pas gue udah mau keluar dari basement, itu bercak darahnya hilang bang. Padahal belum sempat gue bersihin pakai wiper. Iya. Jadi semakin gue keluar itu darah semakin berkurang. Banyak berarti. Banyak bang. Nah pas gue udah nyampe basement itu bersih kaca. Maksudnya sampai lobby kali. Iya. Sampai lobby itu normal gitu. Nah akhirnya pas gue sampai ke pos security, securitynya bilang, "Mas, bosnya udah pulang dari 1 jam yang lalu." Oke. Nah pas gue buka HP, itu bos gue nelpon gue 30 kali bang. Panggilan tak terjawab. Wah. Terus securitynya bilang, "Makanya mas kalau udah malam jangan parkir di basement, kan udah saya kasih tahu." Kata dia gitu. Ya udah akhirnya gue minta maaf lah ke securitynya kan. Nah akhirnya gue ke rumah bos gue tuh, gue ngejelasin kalau gue ngalamin hal aneh lah. Untungnya bos gue nih pengertian bang, dia kayak udah tahu lah. Oke. Nah, itu kan malam minggu ya, lanjut lagi hari Senin. Lu kerja lagi. Hari Senin gue ke tempat yang sama bang. Nah pas gue ke tempat yang sama, waktu itu sebelum maghrib tuh bang. Iya sebelum maghrib kejadiannya. Jadi waktu itu ya seperti biasa lah, gue nurunin bos gue. Nah habis itu gue kan ke basement. Nah di situ rame tuh bang. Untungnya rame tuh, jadi bukan mobil gue doang. Rame. Iya. Gue nelpon nih bos gue. "Halo pak, bapak masih lama nggak pak ya?" Kan gue tanya. "Kalau masih lama saya mau istirahat dulu pak." "Oh yaudah nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu, saya masih lama kok." Oke. Akhirnya gue tidur tuh bang. Gue tidur. Nggak lama gue bangun. Karena gue dengar suara kresek-kresek gitu. Nah kan gue bangun tuh. Nah pas gue nengok ke belakang tuh bang, itu ada sosok perempuan bang. Di dalam mobil? Iya di dalam mobil, di belakang. Mukanya tuh ditutupin rambut. Nah habis itu gue tengok. Nah lu tau gak sih bang kayak di film-film gitu bang yang jump scare, tahu-tahu langsung ke depan muka, kayak gitu bang. Jadi pas gue nengok langsung ke depan muka. Oke. Dan itu pas banget di depan muka gue. Ih. Mukanya tuh hancur bang. Di situ gue nggak bisa ngomong apa-apa, mau berdoa pun juga nggak bisa bang, karena udah kaku mulut. Iya. Akhirnya gue pingsan tuh bang. Pingsan. Gue bangun karena dibangunin sama bos gue. Dia ngetok kaca. Tok kan katanya. "Bangun. Saya udah nelpon kamu dari 1/2 jam yang lalu loh," kata bos gue gitu bang. "Iya pak, maaf pak, saya kecapean." Nah lagi-lagi bos gue pengertian bang. Gue rasa sih dia kayaknya udah tahu ya tentang gedung itu ya. Iya. Akhirnya gue bangun. Dia bilang tuh, "Nih nanti malam kita keluar kota ya," katanya gitu kan. "Keluar kota pak." "Oke pak, siap. Yaudah kita istirahat aja dulu, makan kan." Akhirnya gue makan tuh sama bos gue. Berangkatlah tuh gue setelah makan sama istirahat, berangkatlah gue ke luar kota. Cuma luar kotanya nggak jauh bang. Ya nggak jauh-jauh dari Jakarta lah, masih Tetangga Jakarta lah ya. Nah di perjalanan ini udah masuk luar kota ya bang ya. Gua ngelihat segerombolan orang itu ada di pinggir jalan bang, kan mobil gue jalan nih. Ada segerombolan orang di pinggir jalan, ada sekitar 10 orang. Itu pakaiannya kayak mau kondangan bang. Rapi. Ya kayak mau kondangan, pakai baju kayak kebaya gitu, baju orang mau kondangan. Oke. Gue mikir ini gue dong yang ngelihat atau bos gue juga ngelihat ya. Gue jadi bingung nih. Bos gue tuh kayak nggak ngeliat apa-apa bang. Cuek aja. Bahkan di samping mobil gue itu ada truk bang. Dia lewat kayak asal lewat aja. Kayak nggak respon sama orang gitu. Kayak nggak ngeliat apa-apa. Akhirnya ini kan dari jauh, ini kan gue masih jauh nih bang. Nah semakin mendekat, gue kenceng tuh bang. Makin kenceng. Jadi kan gue ngeliat orang ini kan dari jauh. Begitu gue mendekat, gue ngeliat ke arah mereka. Itu mukanya pucat semua bang. Cuma yang paling belakang nih bang,
Yang paling belakang tuh mukanya hancur bang. Perempuan. Gue nggak tahu jenis kelaminnya apa bang. Ya kayak monster gitu lah mungkin. Karena mukanya hancur jadi gue nggak bisa ngedeskripsiin tuh bang. Itu cowok atau cewek bang. Karena hancur itu ya. Iya. Oke. Bonyok gitulah bang mukanya. Gue ngebut. Nah bos gue di situ sadar. Kamu kenapa? Nggak apa-apa pak. Gue bilang gitu kan. Akhirnya kata bos gue, udah kita istirahat aja dulu. Kalau udah rest area nanti berhenti. Ya udah pak. Nah berhenti tuh gue di rest area. Disuruh tidur dulu tuh gue 1 jam. Karena bos gue udah sadar nih kalau gue udah ngaco nih. Iya. Nah, akhirnya tidurlah tuh gue. Itu kan kejadian di hari Senin ya. Nah di hari selanjutnya nih bang. Waktu itu kejadiannya malam Jumat. Waktu itu kejadiannya tuh sekitar jam 8. Belum begitu malam. Pas gue sampai gedung seperti biasa tuh. Gue turunin dulu bos gue di lobi. Akhirnya gue parkir di basement. Nah pas gue parkir di basement. Gue istirahat tuh bang. Sambil nyantai-nyantai. Sejam kemudian bos gue tuh balik bang. Nyamperin gue ke basement. Nggak seperti biasanya nih bang. Karena kan dia kalau ada urusan itu kan biasanya kan sampai berjam-jam. Iya. Ini cuma sejam doang bang. Dan itu dia nyamperin gue ke basement. Biasanya kan kalau udah selesai kan dia nelpon gue. Malah dia nyamperin lu. Nah ini tumen-tumenan nih bang. Nah dia ngetok kaca. Ren sini turun dulu. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Nah akhirnya gue ngobrol tuh bang sama dia. Tumen-tumenan tuh bang dia mau ngobrol di basement. Akhirnya gue ngobrol sama dia asik. Nah gak terasa bang itu udah setengah 12 bang gue ngobrol sama dia. Sama bos gue ini. Setengah 12 muncullah notif. Apa bos gue tuh nelpon gue. Oke. Gue kaget kan. Lah ini bos nelpon padahal orangnya di samping gue. Gue angkat. Halo bos. Dia ngomong bang. Halo Rehan jemput saya di lobi. Oke. Wah langsung tuh bang gue menjauh tuh dari sosok yang menyerupai bos gue masih ini. ada? Di samping gue bang. Pas ketika lu nelpon masih ada? Iya di samping gue. Gila. Akhirnya gue menjauh tuh bang. Gue menjauh. Gue lari bang abis itu. Gue lari. Nyamperin bos gue. Tapi mobilnya nggak gue bawa. Oke. Gue alasannya sakit perut. Gue bilang ke bos gue. Pak bentar ya pak saya sakit perut pak mau ke toilet dulu. Padahal itu gue ketakutan. Nah nyampe di toilet gue mikir bang. Waduh tuh sosok apa tadi ya. Akhirnya gue memutuskan untuk memberanikan diri buat ngambil itu mobil bang. Oke. Nah gue ke basement lagi. Begitu gue sampai basement. Sosok yang menyerupai bos gue ini bang. Dia ada di ujung. Jadi ini kan mobil bos gue. Jadi gue jalan dari arah sini. Sosok yang menyerupai bos gue tuh ada di ujung. Jadi itu dia ada beberapa meter di depan gue. Masih ada? Cuma di jalan bang. Kayak apa jalan. Habis itu gue ikutin tuh bang. Karena gue penasaran kan. Gue ikutin. Dia tuh jalan kayak. Apa kan kalau di basement kan gini nih. Jalan terus ada arah ke bawah gitu. Iya. Nah dia ke bawah tuh bang. Gue ikutin. Nah. Pas dia posisinya di bawah kan gue masih di atas nih. Gue ngintip gini nih bang. Dari balik tembok gue ngintip. Itu gue ngeliat mukanya. Apa biru gitu bang. Tapi dia gak ngeliat ke gue. Karena gue ikutin lagi. Nah dia itu berhenti di depan lift bang. Gue ngumpet di ini. Lu tau gak bang kalau di basement itu kan ada tiang-tiang gitu. Iya. Tiang-tiang yang kotak yang Gede-gede ya. kayak pondasi gitu kan. Gue ngumpet di situ bang. Dan itu jauh dari lift. Tapi pas sebelum dia nyampe lift dia berhenti bang. Berhenti beberapa detik. Nengok ke arah gue bang. Oke. Dia sadar gue ikutin. Dan mukanya tuh ya makin hancur bang. Wah di situ gue langsung lari bang. Lari. Dan dia tuh masuk ke lift habis itu. Gue lari. Nah pas gue lari ini gue ketemu OB bang. Mas kenapa mas lari mas? Nggak apa-apa gue bilang gitu kan. Habis digangguin ya. Katanya gitu kata OB-nya. Akhirnya gue lari ke mobil. Akhirnya gue keluar dari basement. Nah sebelum gue keluar dari basement nih bang. Dia ada di samping pintu basement. Masih ada? Ngeliatin gue. Dengan muka hancurnya bang. Wah ngebut tuh gue akhirnya bang. Akhirnya gue antarlah tuh bos gue kan. Ini kejadian terakhir nih bang. Sebelum gue selesai tugas. Oke. Kejadiannya tuh? Malam minggu bang. Jadi kan gue udah seminggu nih kerja. Nah ini hari terakhir gue kerja. Masih digangguin gue bang. Oke. Jadi waktu itu
seperti biasa lah, kalau nyampe ke gedung situ gue harus turunin bos gue dulu di lobi kan. Nah, pas gue turunin, gue pengen kencing nih bang. Gue pengen kencing. Nah kan dari tempat parkir gue ini nggak jauh ada toilet tuh. Akhirnya gue kencing di situ kan. Nah pas gue balik dari toilet, mobil gue bunyi bang. Alarmnya apa? Iya bunyi. Mesinnya? Not itu alarmnya. bunyi. Iya. Nah habis itu gue pencet tuh dari remote. Itu nggak ini bang, nggak mati suaranya. Oke. Nah akhirnya gue deketin, itu ternyata ada sosok perempuan di dalam mobil gue bang. Oke. Terus gue lari bang. Gue lari ke security. Gue minta temenin karena gue udah nggak kuat bang. Iya. Setiap gue ke gedung situ pasti ada aja gangguannya. Gue minta tolong security. Gue bilang, Pak, saya mohon Pak, temenin saya ngambil mobil Pak. Gue bilang gitu. Ya udah yuk saya temenin. Kamu masih digangguin kan? Kata dia gitu. Nah pas gue turun, nggak ada bang ceweknya. Tadinya di dalam ya? Tadinya di dalam, terus nggak ada. Nah akhirnya security itu ngejelasin bang. Oke. Di situ dia ngejelasin, kamu tahu nggak kenapa makhluk-makhluk di daerah sini tuh ngeganggu kamu? Dia ngejelasin, dia bilang gitu kan. Gue tanya, kenapa emang Pak? Kamu di hari pertama itu udah nantang mereka, katanya gitu. Karena kan security itu udah ngelarang, jangan parkir di basement kalau udah malam-malam. Cuma guanya kan tetap kekeh bang buat parkir di situ. Nah penduduk situ merasa tertantang ya. Karena lu tetap mau parkir di bawah, di basement itu. Terus dia tahu tuh bang, kalau gua itu disamperin sama 3 supir gaib. Maksudnya? Kata security itu bang, ternyata 3 orang yang nyamperin gue dari pertama itu bukan orang. Oh, yang 3 karakter yang lu sebutin tadi? Iya, itu bukan orang bang. Oke. Itu nggak pernah ada ternyata. Setelah lu masuk ke dalam basement di hari pertama itu, Iya. Ternyata nggak ada supir-supir lagi datang? Nggak ada, itu supir gaib. Oke. Akhirnya dia ngejelasin lagi tuh bang. Dulu pernah ada kejadian kayak kamu gini. Kalau kamu kan disamperin cuma sama 3 makhluk nih. Dia tahu tuh bang, gue disamperin sama 3 makhluk. Iya. Dulu sebelum kamu tuh ada yang pernah disamperin sama 10 makhluk bang. Jadi 10-nya nyamar, 10-10-nya tuh nyamar jadi supir bang. Oke. Terus dia tahu juga tuh bang, gue tersesat selama 2 jam. Katanya sebelum gue juga ada bang yang pernah disasarin tuh bang sampai 1 hari. Sampai bosnya tuh ngelapor ke polisi bang, supirnya nggak balik-balik. Sangkanya pencurian mobil. Mungkin. Oke. Gue tanya dong, Pak emang sebenarnya gedung ini apa sih Pak dulunya? Dia nggak mau ngejelasin. Oh, dia nggak ngejelasin. Saya nggak mau ngejelasin. Katanya yang penting saya kasih tahu kenapa kamu digodain, udah itu aja. Kata dia gitu bang. Dia nggak mau ngejelasin. Oh ya udahlah, gue hormatilah keputusan dia nggak mau ngejelasin kan. Setelah dari situ gue jemput bos gue dan gue pulang ke rumahnya. Udah selesai tugas gue bang. Oke Bang Rehan, sebelumnya terima kasih banyak lu udah mau berbagi pengalaman lu Bang ya. Iya bang. Dan buat teman-teman juga cerita Bang Rehan ini ya untuk berbagi pengalaman aja lah Bang ya. Iya, bang. Bukan bermaksud buat nakut-nakutin ataupun memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif lah ya buat penonton semua ya. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya dan juga buat para driver nih ya. Iya. Bukan bermaksud buat nakut-nakutin gitu ya. Iya. Inilah pengalaman yang memang lu alamin secara live ya Bang ya, Iya, langsung gitu. iya. Dan ini real, bukan diada-ada nih sama Bang Rehan. Oke Bang Rehan, di sini juga gue mau bertanya ini. Berarti sosok yang 3 driver ini bukan manusia pada umumnya? Bukan, menurut security itu bukan manusia. Nah yang lu lihat pada saat lu komunikasi sama dia kan, yang satu lu bilang normal, tuh? Normal. Yang satu banyak ngomong, yang satu pendiam kan, hanya jawab ya sekedarnya aja. Iya. Gimana gitu dari yang bawel si ini nih, yang dari si orang yang bawel ini memang apa? Dari si bawel ini nih apa memang apa? Dari si bawel ini nih apa sih yang dia bicarain gitu sampai dia bawel gitu? Dia itu ngebahas masalah ini bang. Yang gue heran tuh ngebahas masalah akhirat bang. Oke. Jadi tiba-tiba ngebahas masalah akhirat. Nggak, jadi tuh awalnya tuh kayak ngebahas masalah-masalah konyol lah. Cuma ujung-ujungnya tuh masalah akhirat bang. Oke. Kehidupan akhirat gitu. Dia ngejelasin neraka, surga, kayak gitu-gitu bang. Tapi menurut lo gitu, yang dia jelasin itu positif atau negatif? Positif sih bang. Urusan akhiratnya positif gitu. Dia tuh kayak nuntun gua gitu. Jadi manusia tuh gak usah sombong lah, katanya gitu bang. Oke. Yang gue inget tuh kayak gitu bang.
Berarti dia ngasih pembelajaran ya. Mungkin dari situ dia udah ngasih kode kali. Ini lu udah nantang nih. Ini gua kasih tahu nih. Mungkin dia kayak gitu bang. Iya mungkin kan dia kan kasarnya ya kalau memang dia udah ngerasain alam setelah kehidupan di dunia, mungkin dia udah mendapatkan timbal balik nih dari perbuatan apa dia di dunia gitu kan. Gue sih ambil positifnya aja sih bang dari kejadian itu. Pembelajaran nih kalau ada kehidupan lagi setelah kematian lah, ini seperti itu ya. Kayak gitu bang. Ya manfaatin kehidupan di dunia buat kebaikan, intinya seperti itu sih sebenarnya ya. Nah dari sosok si pendiam ini, lu sempat ada komunikasi? Gue tuh cuma nanya beberapa hal dong bang ke dia. Nanya perihal apa nih? Ya hal umum lah kayak dari mana mas asalnya, gue tanya gitu-gitu doang. Dan dia jawab cuman dari sini gitu doang. Jawabnya sewajarnya. Sejawab-jawabnya lah ya. Itu pun juga kayaknya ngasal bang jawabnya. Oke. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau dari ekspresi muka-muka mereka nih? Normal bang. Normal. Kayak orang normal, nggak pucet, nggak apa. Normal kayak manusia biasa. Cuma menurut security itu ya itu bukan manusia. Sampai lu pun mungkin nggak percaya kali ya. Iya. Sama kalau mereka tuh bukan dari kalangan manusia gitu. Iya bang, gue juga nggak percaya. Karena ya yang lu lihat normal kan, dan dia menggunakan mobil kan ke situ. Iya. Pakai mobil dia. Mobilnya yang berbeda-beda. Beda-beda bang, mobilnya. Oke. Nah, kalau umumnya gitu yang gue tahu kan driver ini kan ada ruang tempat tunggu driver ya. Iya. Nah, lu ngobrolnya di situ atau memang deket karena mobil berdekatan aja lu ngobrol on the spot aja gitu? Karena deketan bang. Oh, on the spot aja berarti. Lagi pula kan gue di basement. Iya gitu kan di basement kan ada ruang tunggu driver tuh di tapi gue gitu. di tempat parkirnya sih bang. Oh jadi on the spot di mobil-mobil lu masing-masing aja karena berdekatan gitu. Nah, abis itu kan ya masih di sekitaran basement lah. Nggak jauh dari mobil. Jadi kita nimbrung tuh bang berempat-empatan di situ. Iya. Nah kalau kita ngebahas masalah si wanita ini nih, wanita selama lu bertemu sama sosok ini, apa sosok yang sama ataupun sosok yang berbeda? Kayaknya sama deh bang. Sama. Cuma gue nggak tahu itu sama apa enggak karena kan gue nggak ngeliat detail banget ya. Tapi dari penampilan fisiknya yang gue lihat itu sama bang. Ya termasuk yang tadi ngalangin lu lagi jalan ya? Iya, gue rasa sih itu bang orangnya. Itu lu ngapa punya pemikiran gitu buat terus hajar aja tuh? Karena nggak masuk akal bang. Ya kan subuh itu kan kejadian. Iya, karena mungkin kan apa bisa secure parking udah sampai gitu? Ya tapi kalau dandanannya nggak secure parking? Iya bang. Ya? Pakai bajunya. Bukan dandanan karyawan ya? Ya baju hantu wanita lu tau lah kayak gimana kan? Pakai gaun gitu. Iya. Nah lagi pula tengah malam ngapain bang dia sendirian di situ bang? Iya. Nah gue berusaha mendekat buat mastiin bang itu orang atau bukan. Oh lu bukan mendekat buat ngebablas karena lu takut gitu? Iya. Tapi lu lebih pengen lebih tahu gitu. Biar gue ngetesin orang atau bukan kan. Kalau misalkan udah mendekat pasti kan naluri dia sebagai manusia kan pasti dia menghindar bang. Iya. Maksudnya cuman dia tahu kondisi kita, dia menghalangi ya. Pas gue mendekat itu malah dihalangin sama rambut. Itu rambutnya penuh bang di kaca tuh. Sampai ketutupan. Sosok itu hilang. Pas ngangkat hilang. Oke, apa dia pindah gitu ke atas mobil? Mungkin dia udah naruh kodrat kali di dalam mobil gue, jadi makanya dia bisa masuk ke dalam. Kayak di film-film serial horor ya? Iya bang, gue rasa juga kayak gitu. Pengalaman lu bang, iya sampai ada di dalam mobil kan ya? Oh ya, sama satu lagi nih bang. Jadi selama gue diputer-puterin tuh bang, gue sempat keluar mobil tuh bang. Kan gue kan 2 jam tuh diputerin kan, gue sempat keluar mobil bang. Karena lu bingung ya? Gue sempat keluar mobil. Nah logikanya nih bang ya, kalau di basement itu kan pasti panas bang ya. Tahu kan panas kayak uap-uap AC gitu? Iya. Pasti panas banget. Tapi ini dingin banget bang pas gue keluar. Dingin banget bang. Dingin kayak di ruangan yang ber-AC bang. Oke. Dingin banget bang, bener deh. Bahkan ruangan yang ber-AC pun kalah dinginnya sama itu. Logikanya kan kalau di basement pasti panas banget kan bang. Panas uap AC dan ini. Iya, pasti ada blower juga lah, teman nggak sedingin ruangan AC ya. Ini dingin banget bang. Oke. Udah nggak logika ya, kayak lu ada di sesuatu tempat yang misterius lah karena lu disasarin itu. Oke, Bang Rehan, kita ngebahas nih sosok yang nyerupai bos lu ini nih. Iya. Lu cerita nggak sih sama si bos? Enggak bang. Lu nggak ceritain? Nggak inget sih bang, gue cerita apa enggak ya, karena setiap gue ngomong masalah hal gaib gitu bang, bos gue tuh kayak udah tahu bang. Oke, nah, jadi lebih malas ngebicarain itu ya karena mungkin, dia udah tahu gitu. Karena kan udah setahun yang lalu juga bang ya. Jadi selama gue di perjalanan itu gue kayak ya nggak tahu gue pernah ngomongin masalah ini apa enggak. Jadi gue nggak inget
pastinya bang. Oke. Mungkin pernah, tapi Lu kan gue lupa ya? cuma gue lupa. Detailingnya lu nggak tahu ngebahasnya kayak seperti apa gitu ya. Tapi hebatnya bos gue tuh dia setiap gue ngalamin hal goib gitu, dia kayak biasa aja bang. Kan di mana-mana kan bos pasti marah-marah kan bang. Iya. Kalau apalagi yang kata gue nggak balik 2 jam tuh bang. Sampai dia Itu- pulang sendiri ya. Itu itu hari pertama gue kerja kan bang. Ya sebenarnya Kayak pembuktian gitu, iya. Justru malah di situ lah lu ya diomelin banget ya sebenarnya. Harusnya Ya karena sampai 30 panggilan terjawab. sampai naik taksi dia bang. Ya, sampai dia naik taksi, sampai ketika lu laporan pun dia bukannya malah marah-marah, malah maklumin. Iya. Oke. Setiap gue ngalamin kejadian goib pasti dia memaklumin bang. Ya karena banyak juga kali ya dari driver-driver sebelumnya yang ngerasain hal seperti itu kali bang. Iya bang. Jadi dia paham dari pelajaran dari driver, sebenarnya dia pun nggak pernah ketemu apa-apa, atau mungkin ada pelajaran dari driver-driver sebelumnya mungkin. Gua rasa sih driver yang asli nih, yang gua gantiin Iya. posisinya itu, gua rasa sih dia udah ngalamin banyak hal. Iya, sehingga bos lu tuh nganggep ketika kejadian ini ada pada lu, dia tuh bilang ya nganggep biasa-biasa aja. Apalagi kan gedungnya sama bang. Iya. Oke. Oke. Nah, lu bicara tentang gedung ini nih, sama sekali lu nggak dapat kisi-kisi tentang ini gedung. Gua Riwayatnya sih gitu. pernah ya bang ya, suatu hari, ini udah beberapa bulan kemudian lah. Iya. Sempet gua ke situ sama teman gua bang. Cuma gua nanya nih sama security-nya, kebetulan waktu itu security yang sama. Dia ini kan security senior nih bang, yang tahu gue digangguin. Jadi dia selalu ada lah. Nah pas gue nyampe sana gue sempet nanya bang, Pak, Bapak masih inget saya nggak Pak? Kamu yang mana ya? Dia gitu kan. Saya waktu supir digangguin. Oh yang disesatin itu ya? Iya Pak. Saya mau nanya dong Pak. Ini sebenarnya gedung nih bekas apa sih Pak? Oke. Sama bang jawabannya, dia nggak mau ngejelasin bang. Oke, dia nggak mau ngasih kesan buruk kali ya. Iya. Buat perusahaan ini ya. Nggak mau ngasih tahu. Sekarang gue minta kisi-kisi sedikit nih, spill sedikit lah. Gedung itu emang real office tower atau ada mall di situ? Kayak gedung-gedung yang di dalamnya banyak kantor tuh bang. Berarti office tower ya? Iya. Oke, Kayak gitu. Nggak ada mall di situ, nggak ada hotel, nggak ada apartemen. Jadi di situ di dalam gedung tuh banyak kantor-kantor. Iya, pure office tower berarti. Iya. Oke, Bang Rehan. Terima kasih banyak. Ya. Lu udah mau berbagi pengalaman lu ya untuk masalah tempatnya ya di-spill sendiri lah, karena ada kisi-kisi. Cari tahu sendiri ya. Udah di-spill juga kan tuh. Berarti gedungnya ini ya office tower lah. Tapi banyak banget Bang di Jakarta. Iya. Cari tuh sampai capek. Oke, Bang Rehan, sekali lagi terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semua, lagi-lagi cerita Bang Rehan ini kita jadikan pelajaran bahwa memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Dan juga buat teman-teman nih, setelah nonton video ini, teman-teman bisa banget mampir ke channelnya Bang Rehan di Flash Band. Karena di situ juga Rehan banyak melantunkan atau memainkan. Baru bikin sih bang. Baru bikin? Baru 1 video doang. Nih baru 1 rencana video. mau upload terus. Yang banyak dong Iya. di-upload. Ntar teman-teman udah mampir ke channel Bang Rehan, belum ada. Lagi diusahakan deh bang buat sering Iya upload. dong, harus konsisten dong. Iya. Nah, mampir tuh, bantu channel Bang Rehan di The Flash Band. Flash Band. Flash Band. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, buat teman-teman, Timur Misteri juga ada di aplikasi GoPlay. Timur Misteri di situ akan melakukan live streaming 2 kali per 1 minggunya, dan di situ juga kita bakalan ada penelusuran live nih secara langsung bersama talent-talent yang memang udah kita melakukan kerjasama di GoPlay. Nah, buat teman-teman semua yang nggak punya aplikasinya, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, itu secara gratis. Dan teman-teman registrasi menggunakan nomor yang sudah terdaftar di aplikasi Gojek. Pokoknya caranya mudah banget, dan teman-teman juga bisa bantu follow di Timur Misteri Podcast ada di GoPlay. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Gue berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa bantu channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya agar bisa mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Rehan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.